Rocky, ketemu lagi ya. Kita update lagi beberapa perkembangan politik untuk para viewer kita ya, Bung Rocky. Iya. Kemarin kan Bu Megawati ngomong dengan tegas menyatakan tidak ada koalisi-koalisi yang ada kerjasama, dan ini kemudian ada pernyataan yang lebih detail lagi dari Hasto tentang siapa sih partai-partai yang bisa kerjasama atau koalisi dengan PDIP. Jadi dia jelas menyebutkan 5 partai yang lain seperti Gerindra dia bisa, dengan PKB bisa, dengan P3 bisa, dengan PAN bisa gitu. Yang dengan Nasdem itu ya itu masih pikir-pikir gitu ya katanya. Tapi kalau dengan Demokrat dia menyebutnya tidak mudah. Tapi dengan PKS itu yang clear, itu tutup pintu gitu. Jadi artinya kalau PKS nggak perlulah datang-datang lagi ke Bu Mega gitu, karena udah pintunya udah ditutup kok, clear gitu. Jadi bagaimana kita membaca soal ini ya? Ya, begitu pintu Ibu Mega ditutup untuk partai-partai yang dia sebutkan, maka pintu Gerindra jadi terbuka untuk partai yang lain, kira-kira begitu kan. Karena minggu ini ada semacam kepastian bahwa Pak Prabowo juga itu mungkin hanya akan ditawar sebagai wakil presiden itu oleh Gerindra kan, oleh Megawati itu. Karena sinyal yang 2 hari ini kuat bahwa PDIP akan ajukan sendiri itu. Kalau diajukan sendiri ya udah pasti Puan kan, nggak ada cara lain itu. Atau mungkin ada soal Andika, tapi ya itu agak susah itu membayangkan itu persoalannya. Yang jadi menarik adalah menyebutkan Demokrat, dan Demokrat justru menjadi final menganggap ya udah kalau begitu tidak mungkin ada pembicaraan dengan Ibu Mega, dan Ibu Mega menyebut oh ya Nasdem juga itu masih timbang-timbang. Itu memperkuat justru kemungkinan Nasdem dan Demokrat dan PKS membentuk blok baru kan. Jadi di situ jebakannya. Karena Ibu Mega selalu ingin dia mau sendiri tentukan arah bangsa ini. Tapi yang lebih menarik sebetulnya, begitu Ibu Mega tutup yang lain, maka 2 partai yang lain, PAN dan PKB, nilainya langsung jadi naik. Kan itu artinya Cak Imin jago juga, dia bilang ya memang cuma saya yang bisa berdampingan dengan Puan, maka harga Cak Imin naik lagi tuh. Jadi begitulah keadaan yang terjadi karena berebut tiket yang tinggal sisa-sisa itu tuh, yang 20% udah diambil sama oligarki kan. Jadi itu yang selalu kita ingatkan. Ini kedunguan di antara mereka membuat kita justru bertepuk tangan dengan keadaan ini nih. Karena berantakan semua desain. Satu waktu mungkin Ibu Mega juga sumringah lagi karena disapa oleh Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh kan juga sangat mampu untuk mengubah bahasa tubuhnya terhadap Ibu Mega. Lalu Ibu Mega senang. Lalu Pak Surya Paloh bilang, ya oke, Anies juga nggak akan kita hitung. Karena kelihatannya Ibu Mega menganggap Surya Paloh itu udah die hard pada Anies, dan Anies tentu secara ideologis atau kalkulasi kultural kurang bagus buat PDIP, maka terjadi relasi dengan Nasdem bahwa sebaiknya Nasdem kalau mengubah daftar itu, yaitu Andika ditaruh di atas, mungkin lebih baik buat Ibu Mega karena Puan dan Andika sudah pernah diupayakan. Jadi banyak hal yang sebetulnya berhenti sebagai analisis karena watak PDIP sendiri yang sejak awal seolah-olah memproteksi dirinya dari kerjasama dengan tokoh-tokoh yang punya problem dengan Ibu Mega secara personal di masa lalu kan. Kan yang kita tetap ingat bahwa ada SBY di masa lalu, ada Nasdem, Pak Surya Paloh. Jadi semua soal akhirnya jadi soal personal. Itu yang kita mau terangkan, bahwa demokrasi kita bertumpu bukan pada kedewasaan institusi, tapi pada dendam-dendam yang tersembunyi. Ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita baca hasil pemilu ya, PDIP ini kan nggak perkasa-perkasa amat. Suaranya juga nggak sampai 20% ya, kalau dari suara dari kursinya dia sampai kursinya lebih dari 20% di DPR. Tapi kan suaranya cuma 19, sekian gitu ya, 19,5 atau berapa gitu, saya lupa persisnya. Jadi kan sebenarnya kalau dia menutup pintu, mulai membatasi, menutup pintu tidak akan koalisi dengan ini dengan itu, dan apalagi kemudian modalnya Mbak Puan yang kita mesti jujur elektabilitasnya juga masih sangat rendah gitu, karena saya jujur agak gimana ya, bukan miris ya, tapi saya ketika membaca sebuah berita misalnya Mbak Puan pergi satu daerah dan dia kemudian bertanya kepada warga, kenal saya apa enggak gitu, dan banyak warganya tidak mengenali, itu kan sebenarnya bisa jadi indikator dan bisa jadi masukan buat PDIP sendiri bagaimana sebenarnya kondisi jagoannya itu.
Betul sekali itu. Dan kalau dibikin survei, misalnya hari ini diucapkan aja oleh Ibu Mega bahwa kami udah putuskan Mbak Puan itu pasti turun suara PDIP itu. Bukan karena hal-hal yang sifatnya mistik, tapi secara sosiologis semua orang sekarang bisa mengakses sosial media untuk lihat reputasi Mbak Puan. Kan itu intinya sebetulnya tuh. Nah, bagian ini Ibu Mega tentu akan kesampingkan karena di dalam pikiran Ibu Mega harus ada jejak Soekarno di dalam masa depan Indonesia nanti. Ya, hal yang bagus aja. Tapi dia kan harus juga paham bahwa ya ada bagian-bagian yang nggak bisa dipenuhi sekedar dengan menyebut jejak Soekarno dalam politik Indonesia. Itu yang saya kira diincar diam-diam oleh Nasdem dengan menganggap bahwa ya Ganjar juga kan bisa punya jejak Soekarno di Nasdem kan Pak Surya Paloh kalau pidato udah mirip Bung Karno kan, meledak-ledak begitu kan. Jadi sebetulnya wilayah Bung Karno itu bukan sekedar milik PDIP. Nasdem udah mengambil alih itu watak politis Bung Karno, bukan watak ideologisnya ya. Demikian juga Pak Prabowo tuh tahu bahwa kalau ada gimmick atau ada style retorik kayak Bung Karno itu disenangi orang. Jadi Pak Surya dan Pak Prabowo sama-sama tahu bahwa mengambil bagian retorik dari Bung Karno itu akan naikkan elektabilitas. Nah, Ganjar juga potensial untuk digandeng bahkan oleh Prabowo juga tuh. Lalu PDIP kehilangan lagi suara karena Ganjar tetap punya captive market di Jawa sebagai tokoh yang merakyat gitu. Nanti orang akan hitung lebih merakyat mana Ganjar atau Ibu Mega tuh. Ya tentu orang anggap Ganjar lebih merakyat karena bahasa Ganjar itu betul-betul bahasa rakyat aja sebetulnya tuh. Ibu Mega masih ada sofistikasi dan kelihatan masih ada feodalisme di dalam penampilan publiknya. Jadi kita FNN dan saya hanya ingin gambarkan itu. Terserah penilaian PDIP dan masyarakat politik lainnya tuh. Bukan kita mengadu domba baru ya, enggak. Ini cuma menunjukkan bahwa kekacauan politik terjadi karena tidak ada kesepakatan bahwa demokrasi harus mulai dari 0%. Jadi incer-mengincer ini yang menyebabkan Ibu Mega juga kewalahan. Kalau Ibu Mega bilang ya tidak boleh ada koalisi loh, kenapa Ibu Mega harus mengatakan yang ini tidak cocok dengan kita? Ya bilang aja memang nggak cocok dengan koalisi, dengan ide koalisi kan. Jadi Ibu Mega sendiri itu mendua dalam soal koalisi itu, karena dia gagal mengerti bahwa koalisi itu sama aja dengan kerjasama. Bahasa Indonesianya dari koalisi ya kerjasama. Jadi nggak boleh koalisi tapi boleh kerjasama. Itu juga ajaib. Dengan keputusan itu, dengan sudah mulai memilah-milah mana yang bisa dikoalisi dengan mana yang tidak, saya kira ini kan sebenarnya akan semakin membatasi pilihan-pilihan yang akan dipasangkan dengan Mbak Puan kan? Ya, jadi artinya kerumitan justru ada pada PDIP. Dengan mengatakan tidak ada koalisi, maka Demokrat merasa nggak perlu ke Ibu Mega. Nasdem merasa nggak perlu ke Ibu Mega. Prabowo juga merasa begitu tuh. Kan itu sinyal buruk kan. Lalu orang tanya, lu PDIP dapat 20% dari mana? Kan PDIP cuma 19%, 19,5%. Nanti juga dipersoalkan secara konstitusional. Kan thresholdnya 20%, harus 20% pas. Nah itu jadi problem lagi. Jadi kalau dibilang ya nanti akan kerjasama dengan PKB, loh Ibu Mega bilang nggak boleh ada koalisi, kan kerjasama itu sama dengan koalisi. Jadi mencalonkan sendiri itu juga jebakan konyol aja sebetulnya. Nah kita ulang aja bahwa kemarahan Ibu Mega itu sebetulnya disebabkan hanya karena di dalam internal partai Ibu Mega juga mencium bahwa tidak ada keutuhan. Jadi sebetulnya yang diucapkan Ibu Mega kemarin itu adalah problem internal PDIP. Karena diucapkan di dalam forum yang terbuka, dimulai dengan pagi-pagi udah ada bocoran pertemuan antara kepala sekolah dan murid itu. Lalu orang menganggap bahwa itu PDIP kenapa? Kan itu panggung belakang, apa yang dimajukan ke panggung depan? Jadi problem itu yang kemudian bikin frustrasi. Sampai sekarang saya kira ada frustrasi juga pada PDIP karena bagaimanapun dalam 1 minggu ini DPP akan berupaya untuk menafsirkan nggak ada koalisi. Oh bagaimana nanti ya? Jadi bingung. Kalau nggak ada koalisi kan artinya kita udah punya tokoh yang nggak perlu dikoalisikan. Siapa? Puan. Bingung lagi orang kan. Apa bisa? Jadi kasakusuk ini justru membebani DPP. Saya membantu untuk menerangkan ini supaya clear. Bukan saya membantu DPP, membantu publik membaca soal ini. Karena tetap di ujungnya nanti Ibu Mega mengatakan tunggu waktunya. Jadi tunggu Ibu Mega membaca survei dan bersamadi misalnya atau bersemedi kan Ibu Mega suka tapa berata. Ya.
Tapi itu, kalau jadi kita cuma bisa nonton gejalanya tuh. Yang di dalam ya jangan sampai kita sentuh, karena itu adalah intipati dari keunggulan PDIP. Ya, ya. Nah, tapi sebenarnya apa yang terjadi hari ini itu membuktikan tesis kita itu, bahwa 2 tahun sebelum pelaksanaan Pilpres sebenarnya kabinet itu sudah berantakan kan. Dengan situasi semacam ini, di mana ketua-ketua umum partai itu ada banyak diantaranya adalah menteri di dalam kabinet Pak Jokowi, dan kemudian sibuk sana sini bikin koalisi sana sini, ini menunjukkan sebenarnya mereka sudah mulai tidak fokus lagi ngurusin berbagai kebutuhan masyarakat ya. Dan sampai sekarang terbukti, misalnya tadi Anda juga singgung harga sawit misalnya jatuh gitu, tetapi ternyata yang paradoksnya kenapa minyak gorengnya kok juga tetap tinggi kan? Itu yang kita sebut sebagai kekacauan kebijakan publik. Jadi nggak ada sinyal. Menteri Perdagangan nggak dianggap sebagai menteri, tapi dianggap sebagai pengumpul rente. Kan itu kan, karena dia politisi. Itu intinya. Dan bagian-bagian yang sebetulnya rawan, ya dolar trennya naik terus, rupiah dibebani oleh tekanan internasional, energi nggak ada harapan bahwa harga tiket pesawat itu udah 2 kali lipat, ada aftur yang juga, jadi semua gejala luar itu dan yang makro itu diabaikan karena kasakusuk dalam soal politik ini kan. Jadi sekali lagi ini 0% itu sebetulnya akan bikin kita lega. Tapi kan mesti kita minta siapa yang mesti ajukan 0% itu. Ya tentu partai-partai kecil menganggap itu akan disepelekan oleh MK karena pesan politik dari istana supaya 20% tetap. Bayangkan misalnya kalau Ibu Mega seorang demokrat tulen dan seorang leader, dia datang aja ke publik, saya Megawati Soekarno Putri, pemimpin partai yang besar, menganggap bahwa 0% itu menghina akal pikiran publik dan menghina sistem demokrasi. Kemarin saya sudah katakan bahwa tidak ada koalisi-koalisi, ini sistem presidensial. Oleh karena itu saya tegak lurus dengan jalan pikiran saya bahwa dalam sistem presidensial threshold mesti 0. Wah, itu Ibu Mega pasti dapat dukungan besar itu. Jadi saya usulkan Ibu Mega yang mengambil inisiatif untuk menolkan atau menihilkan threshold. Ini bukan jebakan buat Ibu Mega, ini betul-betul jujur saya mau terangkan, Ibu Mega bisa dapat dukungan baru sebagai pemimpin yang paham tentang demokrasi karena dia meminta supaya threshold itu dihilangkan. Ya. Nah, kita akan bongkar lagi kenapa ada sejarah threshold. Nah, threshold itu dulu dipakai oleh Megawati, oleh PDIP untuk menghalangi SBY. Kan SBY di awal 2008 itu cuma 7%. Karena itu dianggap bahwa udah pasang aja threshold supaya SBY nggak lolos. Ternyata SBY punya manuver yang bagus. Partainya itu bahkan melampaui yang nggak pernah dibayangkan orang tuh, langsung melejit jadi partai nomor 1. Jadi terkecoh juga PDIP itu upaya menghalangi dengan threshold bisa dilewati SBY dengan maneuvering yang bagus. Nah setelah itu tentu SBY juga pemerintahan SBY merasa yang terusin aja thresholdnya, kan kita udah lolos. Nah sekarang semuanya berubah tuh. Demokrat naik elektabilitasnya tapi tidak nyampe threshold. PDIP juga tidak nyampe threshold, cuma 19%, yang lain-lain juga begitu. Jadi bikin aja kesepakatan baru, bikin 0 aja kan. Kan kita mesti ucapkan itu. Karena seringkali dianggap bahwa threshold itu dibuat oleh pemerintahan SBY. Enggak, threshold itu dibuat di parlemen yang mayoritas dikuasai oleh PDIP. Justru untuk menghalangi Partai Demokrat dan kalah strategi PDIP. Kan kita mesti buka ini. Karena semua orang dulu menuduh ya itu SBY itu. Enggak dong, SBY pada waktu itu kecil kok. Jadi kita mesti fair bahwa permainan politik PDIP terbaca oleh Demokrat waktu itu, maka dikelecehin lah PDIP. Nah, sekarang PDIP justru yang mesti mendahulukan kepentingan bangsa dengan minta threshold itu 0. Nanti pakar lah yang akan tafsirkan tuh kenapa terjadi perselisihan PDIP dengan Demokrat. Oh ya, BTW Bung Rocky, ini Pak Jokowi sedang siap-siap loh ke Rusia, ke Ukraina gitu, dan pasukan awal juga mulai disiapkan gitu. Dan kemudian saya baca ada politisi PDIP yang berharap bahwa Pak Jokowi bisa mendamaikan ini antara Rusia dan Ukraina gitu. Kalau Anda yakin nggak ini kira-kira misi itu?
Ya, ya, kalau kita belajar politik internasional kan, kekuatan satu bangsa itu ditentukan oleh keadaan dalam negerinya sendiri itu. Jadi kalau orang baca, oh berarti Indonesia itu udah masuk di dalam stabilitas politik dan kemampuan ekonomi sehingga bisa jadi penengah. Itu baru orang percaya tuh. Tapi nggak ada soal, sebagai gimmick aja boleh ke Ukraina lalu nyebrang ke Rusia tuh. Tetapi selama sinyal besar tidak dipahami bahwa Amerika tetap menuntut Indonesia itu blok mana. Kalau cuma sekedar non-blok, bagus. Dulu Soekarno non-blok. Kenapa? Karena Soekarno punya profil internasional. Maka kalau Soekarno bilang kami non-blok, mendayung di antara dua karang, orang tahu bahwa Bung Karno itu serius. Dia punya kemampuan untuk berdiplomasi. Ini Pak Jokowi nggak punya kemampuan itu. Jadi profil internasional kita yang memburuk selama Presiden Jokowi memerintah itu menyebabkan orang nggak undang Jokowi untuk jadi penengah tuh. Kita aja berinisiatif untuk jadi penengah. Orang bilang ini lu apa sih? Serigala dan macan lagi berkelahi, tiba-tiba ada kelinci soal jadi penengah. Kira-kira begitu idiom dalam politik internasional tuh. Jadi kita masih kelinci lah. Iya, iya. Apapun kita doakan Pak Jokowi bisa selamat kembali ke Indonesia, ya kan. Bagaimanapun juga itu Pak Jokowi membawa nama negara Indonesia. Jangan sampai terjadi apa-apa pada Pak Jokowi di Ukraina atau di Rusia. Oke, tetap 0%. Iya, saya kira. No? Ya, betul, nolkan. Oke. Ya pasti foto-foto Pak Jokowi lagi pakai rompi akan tiba duluan tuh. Oh iya, iya, itu saya kira iya. Cuman kita pesan jangan belusukan karena itu medan perang ya. Hati-hati banget gitu. Iya. Oke. Thank you.